Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pemberita firman dan para pelayan liturgi yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu Pentakosta, yang mana ibadah ini disiarkan melalui mass media secara online. Pemberitaan firman di ibadah Minggu hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Johannes Wadu. Kiranya ibadah yang kita laksanakan pada hari ini boleh menjadi berkat dan sukacita bagi kita semua. Mari kita bersaat teduh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat Tuhan, dalam ibadah Minggu Pentakosta hari ini, mari kita pertaruhkan ibadah ini ke dalam kemurahan tangan kasih Allah dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing dalam ibadah ini terambil dari kitab Yoel pasal 2 ayat 28 yang mengatakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu, laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Saudaraku, terimalah kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai kau. Kau pemimpinmu
Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah dengan rasa sesal dan malu, serta dengan kerendahan hati, kita naikkan pengakuan dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa dan pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu. Dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh, kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal segala kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkannya dalam kata-kata. Karena itu, kami mohon kepadamu ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baharuilah kami, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Demikian pengakuan umat-Mu, dengarkanlah ya Tuhan. Jemaat Tuhan, Allah berkenan mengampuni dosa kita, maka bagi setiap yang mengaku dosa kita dengan tulus dan jujur, lalu bertobat, maka Allah berkenan memberitakan pengampunan melalui kitab Roma pasal 3, ayat 23 hingga ayat 24 yang mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Berdasarkan kebenaran sabda Allah ini sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, setelah kesalahan kita diampuninya, maka marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Kolose pasal 2, ayat 6 dan ayatnya yang ke-7 yang mengatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.
Mari kekasih Tuhan, kita persiapkan hati kita. Mohon bimbingan Roh Kudus, kita satu hati, kita berdoa. Curahkanlah Roh Kudus, Roh hikmat dalam hidup kami ya Bapa, secara khusus dalam pelayanan kami pada hari ini. Biarlah apa yang boleh kami renungkan bersama, boleh menjadi kekuatan baru dalam pengharapan iman kami bersama-sama dengan seisi rumah tangga kami. Bapa dalam kerajaan surga, firman-Mu lah yang menjadi penuntun dalam hidup ini. Oleh karena itu ya Bapa, bersabdalah, kami umat kepunyaan-Mu, sedia hati mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Sidang jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Kita kidungkan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan firman Tuhan di ibadah minggu hari ini terambil dari kitab Yoel pasal 2, ayat yang ke-28 dan ayat yang ke-29. Firman Tuhan berkata, "Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat dipersilakan duduk. Sidang jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, apa yang disampaikan dalam kitab Yoel pasal 2 ini, secara khusus ayatnya yang ke-28 dan ayatnya yang ke-29, menceritakan atau Yoel menyampaikan firman Tuhan tentang pemulihan. Dan apa yang disampaikan oleh Yoel dalam bagian ini, mau menegaskan tentang pemulihan yang dilakukan oleh Tuhan, tidak hanya akan membereskan masalah ekonomi atau materi saja, tapi juga Yoel mau mengatakan bahwa Allah akan memulihkan roh dan jiwa dari umat Tuhan. Dan hari pemulihan rohani itu terjadi ketika Tuhan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia, sehingga semua manusia mempunyai potensi rohani untuk kembali berfungsi sebagaimana seharusnya untuk menyatakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Itulah pencurahan roh Allah menurut Yoel pasal 2 ini. Yoel mau menyatakan bahwa anak-anak akan bernubuat. Artinya anak-anak akan menyatakan kebenaran Allah sebagaimana seharusnya. Nah, untuk sampai kepada menyampaikan kebenaran Allah sebagaimana seharusnya, maka lebih dulu ada satu keinginan atau kemauan dari diri manusia atau anak-anak Tuhan membuka diri untuk pencurahan atau untuk dicurahkan roh Allah dalam hidupnya. Dan juga dikatakan orang tua akan mendapat mimpi atau mendapat visi. Remaja atau pemuda akan mendapatkan penglihatan. Atau remaja atau pemuda akan mendapatkan wawasan baru, kehidupan yang selaras dengan hikmat Allah. Bahkan hamba-hamba, yaitu orang-orang yang memiliki status sosial yang rendah pun, akan mengalami lawatan Roh Kudus
yang memulihkan kehidupan tersebut. Sehingga apa yang disampaikan oleh Yoel ini adalah suatu gelombang rohani yang akan melanda semua lapisan masyarakat, tidak terkecuali. Sehingga tidak ada yang bisa mengklaim bahwa roh itu hanya miliknya, pribadi atau kelompok. Dan sangat menarik di sini bukan saja sampai pada ayat 29, Yoel mau menyapa umat Allah pada saat itu, tapi yang menarik juga kita perlu cermati ayat 30 dan ayat 31. Diikuti dengan akan ada berbagai-bagai malapetaka, bencana dan krisis yang melanda dunia. Tetapi orang-orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Bukankah ini sangat relevan dengan situasi kita saat ini, khususnya di Denpasar, Bali ini? Ada ketakutan, ada kecemasan. Tapi Yoel mau menyatakan bahwa ketika kita bersandar kepada Allah, kita berseru kepada Allah, maka kita akan mendapatkan keselamatan atau kita akan diselamatkan oleh Allah. Artinya, janji pemulihan bukan berarti semuanya menjadi aman-aman dan baik-baik saja. Ada kalanya Tuhan melakukan pembersihan terlebih dahulu. Sehingga orang-orang percaya siap menerima anggur baru surgawi tersebut. Ya. Ketika rohani kita dipulihkan, potensi dan karunia rohani kita kembali berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga kita bisa ikut serta, berperan serta dalam membangun kerajaan Allah di dunia ini. Ada kesanggupan baru untuk beribadah dalam roh dan kebenaran. Ada kuasa untuk menjadi saksi Tuhan. Ada kekuatan untuk mengasihi serta melayani sesama. Karena pemulihan rohani bukan sekedar demonstrasi berbagai karunia. Tapi karunia rohani mestinya adalah manifestasi dari Roh Kudus yang memampukan umat Allah untuk menjadi berkat bagi dunia dan sesama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kalau kita sungguh-sungguh merindukan pemulihan rohani, maka kita harus siap digoncangkan, siap dibersihkan, dan diproses menjadi kirbat yang baru yang siap menampung anggur baru. Kalau kita menghindar dari proses ini, maka hidup kita akan robek. Kehidupan kita akan jebol. Banyak kita lihat di sekeliling kita bagaimana seseorang yang dijamah Tuhan secara ajaib dan bahkan dipakai Tuhan secara luar biasa dalam pelayanan, namun akhirnya hidupnya berantakan dan kacau balau. Karena apa? Karena kirbat yang lama tidak akan sanggup menampung anggur yang baru. Kita lihat dalam Markus pasal 2 ayat 22. Jadi kita diminta untuk siap menerima pemulihan daripada Allah. Hari ini kita bersama-sama mengingat rayakan kasih Allah dalam hari pencurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta. Pentakosta sebagai peristiwa di mana pencurahan Roh Tuhan dan kepenuhan kehadiran Tuhan yang memberikan daya hidup bagi Bapak, Ibu, dan saya. Supaya umat memiliki kekuatan dan mampu menghadapi dan menjalani hidup sebagai anugerah Tuhan yang luas dan tidak terbatas. Bersama dengan curahan Roh Kudus, pemulihan dari berbagai kelemahan dan keterbatasan juga akan senantiasa dinyatakan Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu, kekasih Tuhan, sekalipun pandemi COVID-19 ini terasa sangat mengancam kehidupan manusia, tapi janji firman Tuhan bahwa Dia tidak akan pernah membiarkan kita berada dalam ketakutan dan kecemasan. Satu kata kunci dari apa yang disampaikan oleh kitab Yoel pada ayatnya yang ke-31 dan ayatnya yang ke-32 dalam Yoel pasal 2 ini. Sekalipun matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Oleh karena itu marilah kita
Sekalipun dalam ketakutan dan kecemasan, kita jangan sampai kehilangan pengharapan. Tetap berseru kepada Tuhan, karena Dialah jawaban hidup kita. Roh Kudus Tuhan menetap dalam hidup kita, dan Roh Kudus Tuhan memberkati dan menopang kita. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk berdiri dan bersama-sama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman kita menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Mari kita bersyafaat. Terima kasih ya Bapa. Kami boleh kembali mendengar dan merenungkan sapaan firman-Mu yang mau menuguhkan kami, menguatkan kami, bahkan menghibur kami. Bahwa Roh Kudus Tuhan dicurahkan kepada kami agar kami boleh berdaya guna dan menjadi berkat Tuhan bagi sesama dan dunia. Oleh karena itu ya Tuhan, janganlah Engkau membiarkan kami berjalan tanpa tuntunan-Mu. Sehingga dimanapun kami hadir, kami boleh mengimani bahwa kami dihadirkan Tuhan untuk melayani sesama yang membutuhkan pelayanan kasih kami. Terima kasih atas kebersamaan dengan seisi rumah tangga kami. Oleh karena itu sebagai ayah, kami ingin mempertaruhkan istri terkasih, anak-anak terkasih, bahkan seisi rumah tangga kami. Bersama-sama dengan istri kami ingin mempertaruhkan semua yang kami kasihi dan kami cintai. Tuhan berkati. Sebagai anak kami mau mempertaruhkan orang tua kami. Tuhan berkati dan jaga orang tua kami, ayah kami, ibu kami. Biarlah mereka boleh senantiasa menjadi berkat Tuhan bagi kebersamaan dengan kami sebagai anak-anak. Bahkan sebagai rumah tangga Kristen, kami mau mempertaruhkan rumah ini, biarlah Tuhan berkati. Sehingga rumah kami boleh menjadi berkat. Boleh menjadi rumah Tuhan yang mendatangkan sukacita bagi lingkungan di mana Tuhan mengutus dan menempatkan kami. Terima kasih Bapa atas kasih dan kemurahan-Mu yang memampukan kami sebagai pelayan-pelayan pada hari ini. Tuhan berkati kami yang melayani sebagai presbiter. Tuhan melayani yang memberkati kami yang melayani sebagai pelayan musik gereja, organis, pianis, pemandu lagu, bahkan kami yang melayani Tuhan sebagai pelayan multimedia. Tuhan jaga dan Tuhan sertai kami sebagai umat-Mu. Biarlah sekalipun kami berada di rumah kami masing-masing, namun kami senantiasa dipersatukan dalam kuat kasih Roh Tuhan yang kudus itu. Terima kasih ya Allah yang kudus, kami bersama-sama tunduk dan hati kami terangkat ke hadirat-Mu, ingin mempertaruhkan kesehatan dari anak-anak Tuhan yang berada dalam masa-masa pemulihan, mereka yang berada dalam kesenjaan usia. Tuhan berkati dan jaga mereka. Biarlah obat-obatan yang dipakai tangan yang merawat boleh menjadi alat yang baik di tangan-Mu ya Allah untuk mendatangkan kekuatan baru. Sehingga pada saatnya kami boleh melihat ada kesembuhan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup dan pengharapan mereka.
dalam kesukacitaan mereka yang bertambah usia, baik usia kelahiran maupun usia perkawinan. Tuhan jaga dan berkati biar dalam mengisi tahun rahmat Tuhan ini, maka mereka boleh senantiasa mengisi dengan hati yang terangkat kepada Tuhan untuk mengelola kehidupan dalam tahun rahmat ini dan menjadi berkat bagi semua orang yang ada dalam kehidupan mereka. Ya Bapa yang kudus, kami mau mempertaruhkan mereka yang berjerih lelah untuk merawat semua manusia, para medis. Tuhan berkati dokter-dokter bahkan rumah sakit. Mari Tuhan Engkau berkati dan kuduskan, biarlah baik para medis maupun rumah sakit boleh menjadi tangan Tuhan yang mendatangkan kekuatan baru bahkan kesembuhan, sehingga pada saatnya kami boleh melihat semua anak-anak-Mu yang sedang terbaring lemah boleh terpulihkan sama sekali karena Tuhan menjamah dan memberkati sarana yang ada di sekitar kehidupan kesehatan mereka. Terima kasih ya Bapa yang kudus, kami mempertaruhkan segala pergumulan hidup kami baik pribadi maupun persekutuan. Mari Tuhan Engkau sedengkan telinga kasih-Mu bagi seru doa dan harap kami, bagi yang terucap maupun yang tidak terucapkan dari bibir kami, karena kami meyakini Tuhan mengenal siapakah kami. Terima kasih ya Bapa. Inilah kami umat kepunyaan-Mu yang datang dengan kerendahan hati kami bersama-sama dengan seisi rumah tangga kami, menyerahkan hati dan hidup kami seutuhnya dalam genggaman tangan kudus-Mu. Ampunkan dosa dan kesalahan kami ya Bapa, dan berkenanlah akan seru doa kami, karena kami pertaruhkan doa ini di dalam kemurahan tangan kasih-Mu hanya demi nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat yang diberkati Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Firman-Nya di dalam 1 Tawarikh 16 ayatnya yang ke-29 mengatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
yang diberkati Tuhan, mari kita berdiri untuk menyerahkan ungkapan syukur kita dalam doa kepada Allah. Ya Tuhan, kami mengagungkan Engkau atas kuasa dan kasih-Mu yang besar bagi dunia. Kiranya Engkau berkenan menerima dan memberkati persembahan kami, agar berguna demi mewujudkan pelayanan kasih dan keadilan bagi sesama. Ajarlah kami menjadi persekutuan yang terus memperjuangkan keadilan, kesejahteraan, dan damai sejahtera bagi sesama. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian dan kesabarannya untuk mengikuti Warta Jemaat hari ini, Minggu, tanggal 31 Mei 2020, sebagai berikut. Yang pertama, Majelis Jemaat GBIB Kasih Karunia di Denpasar mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat yang telah ambil bagian dalam ibadah secara online yang disiarkan pada hari ini. Yang kedua, himbauan. Dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus corona, maka Majelis GBIB Jemaat Kasih Karunia Denpasar menghimbau agar seluruh warga jemaat selalu mematuhi semua ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia selama masa pandemi COVID-19, seperti berdiam diri di rumah, menggunakan masker, selalu mencuci tangan, dan menjaga jarak dalam bersosialisasi. Yang ketiga, ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Johannes Wadu yang telah melayani dalam ibadah minggu ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati pelayanan dan keluarga. Terima kasih, Pak. Demikian Warta Jemaat hari ini. Pelayan firman, diakon dan penatua bertugas mengucapkan selamat memasuki Minggu Pentakosta. Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat. Terima kasih. Umat Tuhan, marilah kita berdiri. Pergilah dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilan di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Sertai kami Tuhan, kita kidungkan. Jemaat Tuhan, angkatlah hatimu kepada Allah dan arahkanlah pikiranmu kepadanya, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.